Masih bersama kami pemirsa di Prime Market Highlight. Nah, Fajar, kalau dengar bisnis coffee shop udah biasa kan? Biasa banyak lah ya sekarang lagi menjamur. Nah, ini ternyata ada bisnis baru nih, di mana bisnis coffee shop dengan galeri kerajinan tangan, dan ini bisa menjadi peluang loh pemirsa bagi bisnis. Ini merupakan bisnis sangat menguntungkan loh, Fajar. Oke, ini tentunya menarik sekali ya bagaimana coffee shop tempat kita ngopi-ngopi gitu ya, tapi juga ada galeri kerajinan tangan. Nah, ini kayaknya ya sudah dilakukan ya, Vin ya, oleh salah satu UMKM di Jakarta Barat ya, menggabungkan kedua konsep tersebut pemirsa. Di mana UMKM ini mampu menghasilkan berbagai macam produk kerajinan tangan ramah lingkungan yang tidak hanya dipasarkan di dalam negeri namun juga menembus pasar ekspor. Dan penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Pemirsa, aktivitas apa sih yang biasa dilakukan di coffee shop? Belajar, ngobrol, ngopi, atau hanya sekedar duduk-duduk sambil menyantap hidangan? Nah, di tempat saya berada kali ini bukan coffee shop biasa loh. Selain Anda bisa menikmati kopi, di sini juga ditampilkan produk hasil karya seni. Seperti apa? Anda penasaran? Yuk, ikuti saya. Inilah Tio Syujinata, pria berusia 51 tahun yang mampu mengembangkan produk kerajinan tangan asli Indonesia yang banyak diburu pasar luar negeri karena ramah lingkungan dan unik. Tio juga membangun coffee shop sebagai tempat pemasaran produknya. Dari awal saya masuk nih ya, mata saya ini sudah sangat dimanjakan oleh produk hasil dari Pak Tio ini. Bisa dijelasin Pak, keunggulan dari produk Crafted ini? Produk ini ramah lingkungan, yaitu tidak meracuni tanah dan tidak meracuni air. Bahkan kalau sudah tidak terpakai lagi, dia menyatu dengan alam, gitu loh. Yang kita anyam, karena ini kan bahannya kan dari serat alam semua ya, yang kita anyam dengan pengrajin Indonesia asli yang ditransformasi menjadi benda fungsi pakai. Jadi selain indah, cantik, ramah lingkungan gitu loh, juga bermanfaat. Nah Pak, terkait bahan bakunya dari mana saja Pak? Baku kita ambil dari Jawa Tengah ya, daerah Jogja dan sekitarnya, kayak misalnya eceng gondok kita dari Rawapening. Terus gitu kalau pelepah pisang tuh ada sekitar Jogja, Bantul dan sekitarnya. Modal awalnya berapa Pak Tio? Ya kalau misal dibilang modal ada sekitar 200 sampai 300 ada kali ya. Karena kan ini namanya kan konsep terpadu, di mana kerajinan tangan dipadukan dengan coffee shop. Justru yang modal awal besarnya itu di coffee shopnya, karena mesin satu set mesin espresso dan tetek bengeknya ya itu yang lumayan. Nah, salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia yakni Bank Rakyat Indonesia ini sangat fokus memberdayakan UMKM nasional. Nah, manfaat dari pembiayaan yang diberikan oleh BRI seperti apa, Pak? Saya melihat bahwa peluang ini sangat baik buat kita. Kenapa? Karena bukan saja kita dipinjemin uang untuk modal, tetapi juga dibina dalam arti dimonitor, sehingga kami terhadap uang tersebut bertanggung jawab dan bisa diandalkan. Istilahnya nggak salah kaprah lah gitu loh. Kadang-kadang kan kita berpikir udah dapat duit nih gitu kan, tapi sebenarnya kan bukan itu yang dilihat oleh BRI. Saya lihat ya, kita melihat bahwa ini sebuah kesempatan BRI memberi kontribusi juga kepada kami sebagai UMKM untuk membuat sebuah peluang usaha yang jangka panjang, bukan jangka pendek. Nah, setelah Bapak mendapatkan pembiayaan dari BRI, lalu ekspansi bisnis apa yang Pak Tio lakukan? Yang awal-awal memang waktu itu kita sudah punya dana nggak terlalu besar. Nah, untuk yang kedua ini dari BRI kita gunakan untuk beli mesin kopi dan perabotan yang lainnya, dan ada sedikit keuntungan buat ya renovasi sedikit-sedikit lah.
Pemimpin unit BRI Jakarta Tomang, Budi Wibowo mengungkapkan pihaknya terus memperkuat ekonomi kerakyatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran kredit usaha rakyat. Upaya BRI agar KUR bermanfaat untuk ekonomi rakyat adalah dengan menyalurkan KUR kepada usaha yang bisa bertahan dengan kondisi ekonomi saat ini. Karena tidak semua usaha bisa bertahan dengan kondisi yang saat ini ada di Indonesia. Sehingga butuh untuk mencari usaha-usaha yang bisa bertahan sehingga kedepannya usaha tersebut bisa berkembang. Nah pemirsa, ternyata produk hasil kerajinan tangan yang ramah lingkungan sangat diminati oleh masyarakat, baik domestik maupun mancanegara. Nah semoga perbincangan saya tadi dengan Bapak Tio menjadi referensi bisnis untuk Anda. Dari Jakarta, Yusrina Rosyid, Riki Anwardi, IDX Channel.